Amma ba'du. Masih dalam perjalanan bersama Rasul, hadis yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah selaku orang yang menuntun untanya Rasul ketika beliau melaksanakan haji wada. Sampai kepada poin kurban, saya ulangi lagi. Suman sorofa ilal manhari. Kemudian Rasul berpaling menuju minhar, tempat penyembelihan kurban. Dikenal sekarang ini dengan Jabal Kurban. Fanahara, kemudian Rasul menyembelih kurban sebanyak salasan wa sab'ina, 73 unta badana, biyadihi, dengan tangannya sendiri. Allahu Akbar. Ternyata kalau mengerti cara menyembelihnya tidak terlalu sulit. Apakah menyembelih unta atau menyembelih kambing atau domba. Suma kemudian atau beliau memberikan alian sisa sembelihan kurbannya itu kepada Ali bin Abi Thalib, diwakili oleh Ali bin Abi Thalib, karena yang disembelih itu jumlahnya ada 100 ekor unta. Kalau 73 disembelih sendiri oleh Rasul, berarti Ali menyembelih 27 ekor. Fanahara ma ghabara, lalu Ali yang menyembelih dari binatang kurban yang tersisa itu sebanyak 27 ekor itu. Wa asyrakahu fi hadihi, dan mempersekutukan dalam penyembelihan hadiunya itu. Hadiu adalah kurban terkait dengan ibadah haji. Suma kemudian amaro, Nabi memerintahkan mingkuli badanatin, pada setiap ekor dari unta itu biba'atin, untuk mengambil sebagian. Ini memang sunnahnya begitu, agar kita ini ikut nimbrung menikmati kurban kita. Faju'ilat fi kidrin, lalu dimasak dalam sebuah tungku. Fatubihat, kemudian daging-daging itu dimasak. Fa'akala, maka keduanya, baik Ali dan Rasulullah, menyantap min lahmiha, dari daging kurban itu. Wa syariba, dan keduanya meminum min marokiha, dari kuahnya, kuah dari masakan unta itu. Nanti berikutnya ifadah. Summa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'afadha, melaksanakan tawaf ifadah. Kalau kemarin dulu panjang lebar kita sudah bicara tentang kurban hadiu, maka kita kembangkan sekarang kurban terkait dengan udhiyah. Kurban terkait dengan perayaan hari raya Idul Adha. Dulu pernah kita sampaikan bahwa kurban hadi itu mukallafnya adalah individu,
personal. Maka kalau keluarga kita jumlahnya 10 orang, ya jumlah hadiahnya adalah 10 ekor kambing. Boleh yang 7 orang bersarikat diganti seekor sapi atau seekor unta. Sisanya yang 3 orang tetap menyembelih apa? Kambing. Sehingga nilainya nanti ada 7 ekor kurban. Nah, berbeda dengan hadiyu ada udhiyah. Maka mukallafnya itu bukan individu tetapi kolektif atas nama keluarga. Saya bacakan hadis Mihnaf bin Sulaim. An Mihnaf ibni Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu qala, Mihnaf bin Sulaim ini berkata, kunna wukufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami sedang wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafat, di Arafah. Jadi ini manasik haji babak baru. Karena dulu wukuf haji umat sebelum Nabi Muhammad bukan di Arafah tetapi di Masy'aril Haram. Dikenal dengan majma', tempat berhimpunnya umat. Juga dikenal dengan nama Muzdalifah. Itu dulu wukufnya umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Rasulullah disempurnakan haji ini tidak di Majma' tetapi di Arafat. Nah, baru kita mengenal yang namanya wukuf di Arafat. Dulunya kita tidak mengenal. Fasami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau itu bersabda, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atira. Terhadap setiap keluarga, jadi mukallafnya bukan individu tetapi apa? Keluarga. Ya tentu bagi umat yang tidak sedang menjalani ibadah haji, ala kulli ahli baitin fi kulli amin, diupayakan setiap tahunnya itu udhiyah, untuk menyembelih kurban udhiyah, bukan kurban hadiyu tapi kurban udhiyah. Wa atira, dan penyembelihan kurban atira. Nah, ini apa itu? Kalau kurban udhiyah, tahulah kita nanti tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, teman-teman yang sedang tidak menikmati ibadah haji, supaya rame-rame setiap keluarga itu menyembelih seekor kurban namanya udhiyah. Bukan hanya udhiyah yang diperintahkan oleh Rasul pada waktu itu, juga menyembelih atiro. Atiro itu adalah penyembelihan kurban bukan di hari raya Idul Adha, tetapi di bulan Rajab, yang oleh masyarakat dikenal dengan Rajabiyah. Kita memaklumi bahwa dulu itu orang-orang Yahudi lebih memuliakan bulan Rajab
ketimbang bulan apa? Ramadan. Jadi bagi mereka bulan yang dianggap paling mulia itu bukan bulan Ramadan, tapi bulan apa? Rajab. Dikenal namanya ritual Rajabiyah. Salah satu bentuk ritualnya adalah atiro. Itu sejak zaman jahiliyah dulu. Itu ceritanya. Maka jangan kaget ketika Rasul memberi informasi bulan yang termulia itu bulan Ramadan, mereka tidak mau kalah membuat segudang hadis yang menunjukkan berbagai fadilah di bulan apa? Rajab. Entah kurbannya, entah puasanya, entah itu sholat malamnya, entah itu sholat rogaibnya, yang tidak kalah fadilahnya dengan bulan apa? Ramadan. Itu supaya difahami. Hasil penelitian, tidak ada satu hadis pun yang sahih terkait dengan ritual apa? Rajabiyah. Nah, hadis ini kan menunjukkan bukan hanya disyariatkan udhiyah, tapi juga disyariatkan menyembelih kurban di bulan Rajab. Tapi mohon maaf, pada akhirnya kultur Rajabiyah ini dihapus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perjalanan hukum. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya tolonglah, jangan pertama kali diharamkan begitu. Diajak berpikir, yang nanti pada gilirannya dihapus ritual Rajabiyah ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sejak awal saya katakan, pada prinsipnya Islam itu sangat responsif terhadap kultur. Setidaknya saya menemukan 5 hadis bagaimana Rasul itu ngajeni yang namanya kultur. Ini salah satunya adalah kultur Rajabiyah. Tapi seiring dengan perjalanan, kalau nanti kultur itu berseberangan dengan akidah, baru dibabat habis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kultur itu tidak berseberangan dengan akidah, jalan terus. Kita bisa bayangkan dulu ketika kita hidup zaman Rasul, awalnya ndak punya, kita ini punya kultur ketemu salaman itu ndak punya. Kultur orang Arab aslinya itu mu'anaqah, berpelukan. Itu begitu datang kultur dari Yaman, dibawa oleh kelompok Abu Musa Asy'ari, membawa kultur baru. Ketemu itu ndak mu'anaqah, ndak berpelukan, tetapi salaman. Alhamdulillah. Akhirnya kultur itu ditakrir oleh Rasul, dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita boleh apakah mu'anaqah ataupun bersalaman, karena tidak dinasah kultur itu sampai sekarang. Dulu ketika kita menyurat, kultur kita ya sudah min Rasulillah ila Mu'ad di Yaman, isinya Assalamualaikum bla bla bla, selesai. Tapi ketika Rasul berinteraksi dengan penguasa Romawi, penguasa Ilya, penguasa Bizantium,
penguasa Raja Persia, penguasa Raja Najasyi, Abu Sufyan punya kearifan lokal. Interupsi ya Rasul, surat-surat ini kalau tidak pakai stempel, ya dianggap surat kaleng ya Rasul. Biar resmi, supaya menggunakan apa? Stempel. Itu kulturnya orang Majusi, orang-orang penguasa tempo dulu. Maka Rasul bilang, kalau begitu buatkan saya stempel. Nah, begitu. Mohon sedikit-sedikit jangan berdalil man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tolonglah. Dikit-dikit dalilnya siapa yang menyerupai kaum maka dia termasuk golongan mereka. Dilihat dulu ada aspek teologisnya atau tidak. Kalau hanya aspek legalitas, apa salahnya? Tidak ada kaitan teologisnya misalnya. Sehingga dibuatkan cincin, kaligrafi 3 baris, Muhammad, Rasul, Allah. Surat-surat yang akan dikirim stempeli terlebih dahulu. Sampai sekarang kultur stempel itu tidak ada masalah. Itu ceritanya. Alhamdulillah dengan surat menyurat itu ada yang memeluk Islam. Di antaranya adalah Raja Najasyi. Itulah sebabnya ketika Najasyi wafat, jenazahnya disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang raja ini suratnya Rasul dirobek-robek, utusannya yang membawa surat dibunuh. Padahal kode etik zaman dulu utusan ini tidak boleh diperlakukan seperti itu. Maka jangan kaget, doa Rasul, negaramu akan dirobek-robek oleh Allah. Hitungan tahun ghulibatir Rum. Akhirnya Rum berhasil dikuasai oleh umat Islam. Rum itu dulu kayak sekarang itu kayak negara adidaya begitu. Itu gambarannya beberapa kultur, sehingga hadis ini dikeluarkan oleh Baihaqi nomor urut 18.789, Ahmad 17.920, Abu Daud 22.788, Tirmidzi 1.518, Nasai 4.224, Ibnu Majah 3.125. Ini ada catatan penting, saya tulis di sini. Awalnya Syekh Nasruddin Albani menilai dhaif, awalnya begitu. Namun akhirnya rujuk dan menilainya sahih. Itulah perjalanan ulama. Jadi awal meneliti hadis ini dhaif. Setelah itu diteliti kembali, ternyata hadisnya sahih. Itu wajar itu. Silakan periksa Sahih Sunan Tirmidzi nomor urut 1518, periksa juga Taraju'at Albani, rujuk-rujuknya Albani, hadis nomor urut 193. Ada catatan untuk udhiyah hukumnya tetap berjalan, sedangkan untuk aktiro hukumnya dihapus atau mansur. Dalil mansurnya mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini penting. Itu sebabnya mohon maaf Bapak Ibu, para pemirsa,
Tidak cukup belajar hadis akhirnya sahih langsung diamalkan, tidak cukup. Karena kadang-kadang hadisnya sahih, hukumnya mansuh, sehingga tidak bisa diamalkan. Ini salah satu contoh. Setelah diteliti, hadisnya sahih, tapi ternyata hukumnya mansuh. Buku yang membahas nasih dan mansuh dalam hadis itu cukup banyak. Dan yang paling terkenal adalah Al-I'tibar. Di dalam kajian nasih dan mansuh hadis. Saya ingin nanti kalau ada kader yang siap, sudah kita download bukunya, sudah berupa Word, tinggal menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga tidak semua hadis yang sahih itu makmul bisa diamalkan. Sayang kalau di Indonesia itu macam-macam. Kenapa tidak makmul? Mohon maaf, karena tidak sesuai dengan rasio. Nah, ini tawaran teman-teman jil ini. Hadisnya sahih, kenapa tidak makmul? Ini berseberangan dengan kesetaraan gender. Nah, gitu. Hadisnya sahih, kenapa tidak makmul? Ini berhadapan dengan demokrasi, enggak sesuai dengan demokrasi. Jadi payung untuk menjadikan makmul dan tidak itu bukan kesahihan sanad, tetapi karena apa? Tidak sesuai dengan mungkin nalar, tidak sesuai dengan asas keadilan, tidak sesuai dengan asas hak asasi manusia. Inilah tawaran dari teman-teman jil. Sementara di internal kita berhadapan, kenapa tidak makmul? Bertentangan dengan Quran lah gitu. Padahal apa? Hadis yang sahih tidak mungkin benturan dengan Al-Quran. Ada hadis sahih, kok nggak makmul, kenapa? Pertentangan yang lebih sahih, benar. Maka yang lebih kuat itu namanya mahfud, terjaga. Yang kurang kuat itu namanya syad. Mungkin bahasa Inggrisnya itu nyeleneh gitu. Jadi begitu kajian hadis itu. Jadi tidak semua yang sahih itu makmul bisa diamalkan. Contohnya apa? Sanadnya sahih, bersambung. Kok di dalam memberi tangan kiri, memberi tangan kanan jangan sampai tahu. Padahal yang lebih sahih, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau gitu yang pertama hadisnya sahih tapi ghairu ma'mul, tidak bisa diamalkan. Yang diamalkan hadis yang lebih sahih. Itu ceritanya. Nah, termasuk yang ghairu ma'mul, hadisnya sahih, hukumnya mansuh. Ini enggak semua orang bisa menyelesaikan. Ini hadis yang dianggap nasih, mansuh, dikeluarkan oleh Bukhari nomor 5156, Muslim 1976, Tirmidzi 1512, Nasai 4222, Abu Ya'la Al-Musili dalam kitab Musnadnya nomor urut 5879. Apa yang dinamakan fara', apa yang dinamakan atiro? Fara' itu adalah tradisi orang-orang jahiliyah kalau punya unta betina melahirkan yang pertama kali tidak boleh dibisniskan. Nanti kalau sudah layak disembelih
Permasalahannya bukan karena disembelihnya. Sembelihan itu kok dihadiahkan kepada berhala. Ini problem teologisnya. Kalau sekedar dikorbankan untuk kepentingan sosial, bagus. Tapi dikorbankan untuk kepentingan berhala. Nah, termasuk tradisi kuno sampai sekarang berjalan itu. Panjenengan mungkin pernah di Saudi Arabia mendengar yang namanya, mohon maaf, kurma jenisnya itu purno. Kurma yang masih perawan. Gitu. Apa maksudnya? Kalau sampai menanam kurma, pertama kali berbuah, buah yang pertama kali itu tidak boleh dibisniskan. Itu harus disedekahkan. Sampai sekarang kultur itu. Dan itu tidak ada di pasaran. Alhamdulillah saya waktu dinas di Saudi Arabia dapat hadiah 1 dus besar. Saya bagi-bagikan kepada teman-teman. Masya Allah. Ini khasiatnya luar biasa. Maka saya berharap kalau sudah mengkonsumsi buah ini, nanti kalau di hotel jangan 2 orang, 4 orang ya. 1 jodoh aja gitu. Kok gitu Ustadz? Nanti kalau 2 jodoh diodak-odak temannya kok suwe gak mari-mari gitu. Waduh. Akhirnya ada jamaah itu, bener Ustadz. Ada lagi Ustadz saya, udah habis gitu. Jadi itu namanya kurma perawan. Tidak ada, tidak dijual, tidak boleh dijual, memang disedekahkan. Nah, kultur-kultur yang baik ini tidak apa-apa dilestarikan. Tidak ada kaitannya dengan apa? Teologis. Tidak ada. Ini ceritanya. Lah, farok ini dilarang, dihabisi oleh Rasul karena apa? Kok disembelih dihadiahkan kepada berhala. Ini syirik sudah. Itu ceritanya. Watiro itu tadi di bulan Rajab mereka seakan-akan berkewajiban menyembelih, lagi-lagi dihadiahkan kepada berhala. Itu yang menjadi kenapa dihapus hukumnya oleh Rasul. La faro'a wala atiro fil Islam. Sudah habis yang namanya kultur. Sidoarjo ini ada kultur. Saya pernah mendengar tapi belum tahu jelasnya, bawa makanan, bawa apa, kemudian dibawa ke laut, terus diapakan itu? Oh, diberikan ikan, yo ndak apa-apa gitu. Biar ikannya sehat-sehat. Saya kira akidahnya ndak gitu. Itu perlu dikaji, Pak. Ada ndak aspek-aspek teologisnya yang bertentangan dengan apa? Islam. Kalau tidak ada, monggo jalan terus. Kalau ada, tolong hentikan. Itu namanya kultur. Itulah sebabnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut ini dinilai bermasalah. Hadis ini yang sering dipakai orang mewajibkan yang namanya menyembelih apa? Kurban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun walam yudahi, siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak menyembelih udhiyah, tidak menyembelih kurban terkait hari raya Idul Adha, fala yaqrabanna musallana,
maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Hadis ini yang sering digunakan. Kenapa? Ada dua substansi yang tidak ada korelasinya. Apa korelasinya? Orang kaya tidak kurban dengan tidak sholat. Ada teman kita kaya raya, tapi dia ngikut sholat, syarat dan rukunnya dipenuhi. Sah atau tidak? Sah, tidak ada korelasinya. Berbeda kalau ada korelasinya. Kesempurnaan sholat bergantung kepada kesempurnaan apa? Wudhu. Karena wudhu itu memang salah satu syarat dari apa? Sholat. Ada korelasinya di situ. Itu ceritanya. Dan hadis ini yang sering dipakai menghukumi kurban itu adalah wajib. Padahal nanti berhadapan lagi dengan hadis sahih dari Rasul, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kalian menyaksikan hilalnya bulan Dzulhijjah. Dulu belum ada kalender. Kalau sudah ada kalender, kalau kalian yakin masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhahiya, dan berkeinginan salah seorang di antara kalian untuk menyembelih kurban udhiyah, arada itu berkeinginan, mau silakan, tidak mau juga apa? Silakan. Mumpung ada samila. Coba dilihat ini. Wa arada ahadukum ayyudahya, coba wa arada ahadukum ayyudahya, saya ambil di Majami saja misalnya, klik. Nah, idza dakhalal ashru, apabila memasuki 10 hari di bulan Dzulhijjah, wa arada, dan berkeinginan, ahadukum, salah seorang di antara kalian, ayyudhiyah, untuk menyembelih kurban udhiyah. Kalau arada itu tidak mungkin wajib gitu. Yang mau silakan, tidak mau juga apa? Silakan. Fala yamassa min sya'rihi, supaya tidak menyentuh dari rambutnya, wa basyaratihi, dan kulitnya, syai'an, sedikit pun. Nah, ini nanti diskusinya, yang disentuh itu rambut orang yang berkorban atau binatang yang hendak dikorbankan. Nah, itu nanti dikeluarkan oleh Muslim, oleh Nasai, oleh Ibnu Majah dari Ummu Salamah, salah seorang istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Muslim aja sudah sahih. Kalau ingin tahu detailnya di mana sahih ini, lanjut. Nah, ini rahasianya orang pinter. Nah, di Muslim nomor urut 1977. Nasai nomor urut 4360. Ngolah, ini kok gampang. Nggak boleh saya tunjukkan, nanti pinter semua, repot. Jadi begitu. Ini baru hadis yang sahih. Mau kurban itu terkait mau atau tidak. Enggak mau, enggak apa-apa. Itu ceritanya. Nah, kalau kajian hadis secara tematik begini, enggak parsial.
Saya yakin kita nanti akan lebih tahu mana yang lebih dekat. Saya tidak mengatakan yang sahih. Nanti kalau katakan yang sahih, yang lain tidak sahih nanti. Itu gambarannya. Kembali ke laptop. Nah gitu. Ini ceritanya kenapa yang dulu saya katakan beda mukalafnya itu antara kurban yang namanya hadiyu dan kurban yang namanya udhiyah. Dengan adanya perbedaan begini nanti berimplikasi macam-macam. Termasuk nanti akan menjawab boleh ndak patungan, nah, gitu. Nanti akan menjawab boleh ndak kepalanya diberikan ke Pak Yai. Nanti melanjutkan lagi boleh ndak menjual kulitnya, gitu. Nanti membahas lagi boleh ndak penyembelihnya itu kita kasih upah. Macam-macam bahasanya. Jadi tidak dikebiah ya. Ini yang namanya memahami hadis secara proporsional. Porsinya hadis ini di udhiyah, porsinya hadis ini di hadiyu. Maka nanti akan beda mana kurban udhiyah, mana kurban hadiyu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.